kaji ulang jarang yang bahasa, paling kalau bahasa itu aku langsung ke pembahasan jawabannya gitu loh, nggak pakai ngerjain ulang kalau yang bacaan. Tapi kalau yang matematika, karena dengan matematika itu aku banyak kerjain ulang, caranya sampai kayak di luar kepala gitu, jadi aku ngerjain udah nggak mikir lagi gitu. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, itu emang 3 kali gitu. Tapi emang tujuan dari kaji ulang itu biar kalian terlatih, dan waktu hari yang bener itu udah cepat gitu loh kalian ngerjainnya. Dan alhamdulillah emang bertahap, awalnya pelan pelan, lama-lama bisa cepat, kayak awalnya 10 menit jadi 5 menit, terus bisa kayak tiap soal 1 menit. Itu visible kok, jadi kalian harus bisa juga kalau aku bisa. hmm, di Inten rasanya wow belajarnya, apakah di UI juga wow? Kalau boleh jujur ya, Inten itu masih beragam kan, jadi ada yang ambis, ada yang biasa aja gitu. Kalau di UI itu kayaknya semuanya, kalau di aku kayaknya semuanya ambis gitu. Jadi mungkin mereka, jadi waktu keterima tuh emang kayak kerasa ini teman-teman seperjuangan yang dulu usahanya juga sulit itu gitu. Dan waktu masuk emang kelihatan mereka ada, mereka orangnya bukan yang gampang nyerah gitu. Bahkan kayak ujian-ujian yang kalau awal semester 1 kan masih ada pelajaran universitas, ada kuliah, ada mata kuliah universitas, itu mereka tetap niat gitu loh. Dan karena aku sebenarnya kayak bodo amat, tapi karena teman-teman niat kan mau ya kalau misalnya ketinggalan gitu, jadi udah aku terpacu juga buat belajar. Jadi aku juga ikut belajar, juga ikut bagus gitu loh. Menurutku kalau misalnya kalian udah ada di lingkungan yang sama-sama suka belajar tuh, belajar jadi bukan hal yang susah, karena itu kayak jadi custom gitu kan, jadi the new normal di lingkungan kalian yang baru nanti gitu. Saya sama kayak kakak, waktu sebelum ada pandemi, tapi pas UTBK cuma TPS. Iya sih, udah nyiapin fisika. Kedua aku kalau belajar fisika juga sampai sampai nangis-nangis. Karena waktu di kelas kan biasanya ada quiz kan kalau akhir-akhir gitu. Terus kayak hmm, aku bener cuman dari 10 soal cuma bener 3 gitu. Bayangin aja, itu udah kayak tinggal 3 bulan SBM, tinggal 3 bulan UTB, kayak gimana nggak nangis, nangis lah. Terus kayak teman-teman, nggak apa-apa Tisa, nggak apa-apa gitu. Tapi kayak nggak bisa, ini udah tinggal 3 bulan dan aku orangnya gampang panik, jadi kayak gimana gitu. Akhirnya sorenya aku langsung ngaji ulang lagi soal-soal yang tadi. Terus ya pokoknya usaha. Dan oh ya, kayak menurutku kalian selama ini kalau belajar nunggu nunggu dibahas sama tentor atau kayak nyobain soal sendiri? Soalnya kalau menurut aku tuh dulu suka nyobain soal dulu, dan aku nggak terlalu suka ikut tambahan. Jadi kan biasanya ada tambahan tuh aku jarang, biasanya yang aku ikutin tambahan itu kalau yang tambahan wajib sama apa sih, biologi. Karena biologi kan kalau misalnya yang nyatet sendiri itu capek gitu, jadi aku terpaksa ikut. Dan waktu, jadi kalau aku nggak tambahan, aku ngerjain soal sendiri di rumah. Iya, menurutku nyobain kerjain soal sendiri di rumah itu sangat membantu cara kalian berpikir. Jadi belajar mandiri itu penting, karena nanti waktu kalian ngerjain kan juga sendiri kan, nggak ada tentornya gitu. Kalau kalian terbiasa dituntun sama tentor, takutnya waktu UTBK nanti benar-benar sekalian sendiri, dan itu suasana baru, kayak ini bukan intent, dan kalian bisa aja jadi, maksudnya bisa aja kalian menurun gitu loh fungsi. Kalau aku ya, aku juga waktu UTBK juga kayak menurun gitu, nggak kayak se comfy waktu tryout di Inten. Dan tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa untuk belajar secara mandiri, itu kalian jadi nggak terlalu ngandelin bantuan orang gitu waktu ngerjain soal. Beda kalau misalnya kalian tiap soal nggak bisa lingkarin fotoin ke tentor, dan kayak semuanya tentor yang ngajarin, itu kalian bakal uh, tergantung buat dituntun gitu loh cara berpikirnya satu-satu. Dan kalau bisa, nah kalian ngerjain soal sendiri. Terus ada soal yang nggak bisa, itu kalian bukain soal-soal yang sebelumnya, yang minggu-minggu sebelumnya. Terus kalau misalnya ada yang sama soalnya, itu kalian bisa banget ngaplikasiin caranya di soal yang baru. Jadi halo Farhan. Jadi kalian bisa belajar mandiri tanpa ada tentor gitu guys. Dan ini kan masa pandemi, lagi-lagi ini kan masa pandemi, jadi kalian belajarnya tuh terserah nggak sih, kayak nggak ada jam-jamnya gitu, udah nggak sekolah juga kan,
kayak mau belajar lagi waktu sahur atau gimana, itu kan nggak ada yang ngelarang juga. Tapi jangan lupa ikut kelas online yang diadain sama Inten, karena mungkin kayak mungkin cuman bahas bahas soal atau bahas materi apa gitu yang mau diulangin, tapi bisa aja ada informasi yang penting, terus kalau kalian kebetulan nggak ikut jadi miss gitu loh. Kalau kalian ikut kan informasi itu nggak bakal uh, menghindari ke skip gitu, menghindari ke skip informasi. Kuasai materi dulu atau langsung latihan soal. Kalau aku selalu kuasai materi dulu, tapi jangan nunggu sampai benar-benar menguasai. Kalau aku biasanya baca materi sampai paham, terus ya udah ngerjain soal gitu sampai selesai satu bab. Terus kalau di kelas juga dulu aku biasanya gitu kan, dengerin guru, dengerin tentor, terus coba kertas ada soal-soal itu kerjain dulu, dan aku nggak mau tahu kunci jawabannya sampai aku selesai nomor 10 gitu atau 15, udah lupa, pokoknya kayak gitu. Terus baru kalau udah selesai minta kunci jawabannya, dan disitu kayak bakal lebih gampang daripada kayak tiap soal nggak bisa terus minta dibantuin gitu. Ngerjain soal dari internet, dari luar pak, kayak nyari referensi. Referensi aku pernah nggak ya, dulu aku kayak waktu udah di Inten, waktu kelas 12 tuh aku rajin nyari soal-soal di luar, tapi di Inten kayak aku udah percaya banget sama Inten, jadi kayak udah jarang cari soal referensi. Jujur kayak kalau mau soal lagi minta soal aja di Inten kayak soal lain, tapi dari Inten, semua dari Inten. Ini bener-bener dulu waktu gebir bener cuman Inten aja gitu. Soal UTBK-nya tipe soalnya mirip gak sama soal Inten? Mirip tentu saja, karena Inten kan juga pasti udah melakukan riset dan persiapin yang terbaik buat kalian, jadi kayak kalian pokoknya kalau ngikutin Inten kayaknya sukses. Ngikutin ya, jangan cuman asal ikut, maksudnya ngikutin tuh target yang ditetapkan oleh Inten kayak gimana, itu kan usahain yang terbaik. Oke. IELTS-nya berapa? Nggak mau. Pokoknya cukup lah buat daftar ke internasional waktu itu. Waktu itu mau daftar internasional UI juga, tapi tes internasionalnya UI itu setelah pengumuman SBM, jadi kayak ya udah nggak jadi daftar. Dan waktu itu juga udah daftar simak, tapi karena emang udah diterima di SBM, jadi kayak yang ngapain lagi gitu daftar simak ya kan, udah mager banget belajar. Bahkan aku abis UTBK itu sempat kayak mikir kalau misal nggak keterima di UI apa ya udah kali ya gitu. Dan waktu satu hari sebelum UTBK kedua itu kan sempet cek lokasi. Waktu cek lokasi itu aku nangis waktu hari sebelum UTBK kedua, karena kayak aku ngerasa kayak aku udah kasih semuanya, dan aku disitu pasrah banget kayak ya Allah, kalau misalnya emang udah kalau kalau emang udah nggak keterima nggak apa-apa, karena selama prosesnya setahun ini aku ngerasa udah banyak belajar, kayak terima kasih gitu, kayak ya pokoknya udah bersyukur lah waktu itu. Terus sambungnya pakai apa? Aku pakai keras pas yang hijau. Kalau skor UTBK aku kemarin rata-rata, aku lupa kayak per komponennya, tapi kayak 720-an gitu. 720-an. Kalian juga pasti bisa 750 ya guys. Kalau TO itu bertahap pasti bisa kok gengs. Jadi kalian masih ada tryout lagi nggak kira-kira sampai Juli ya? Kalau ada, dengan usaha kalian pasti bisa meningkat. Karena aku dulu juga tingginya itu bertahap kok, nggak langsung tinggi gitu dari awal, jadi usaha dari bawah pelan-pelan gitu.
semangat ya, tinggal 2 bulan lagi teman-teman, pasti bisa, yang sabar. Ya jadi waktu aku waktu aku waktu aku apa waktu aku abis UTBK yang kedua itu, terus aku benar-benar sorenya langsung main sama temen, karena kayak nggak pernah itu main sama temen. Benar-benar aku selama 1 tahun itu main sama temen cuman 4 kali mungkin, aku sampai ingat, sampai bisa ngitung, karena emang sedikit itu. Karena sisanya aku di rumah, lagi-lagi tidur, karena aku anaknya anak rumah sih emang, jadi kayak ya udah gitu kan. Dan abis abis apa abis TBK main sama teman, dan temanku baik banget ngasih aku kado gitu, kayak kado karena aku sudah menyelesaikan 1 tahun ini dan udah kuat selama 1 tahun ini, dan kayak terharu. Kenal Iklim, kenal dong, itu dulu teman sekelas waktu inten guys, dia keren banget, dia sekarang di ITB. TO terakhir minggu depan, wow. Semangat, tinggal 1 TO lagi. Alasan memutuskan gap year. Oh, jadi tahun sebelumnya tuh aku sempet ikut tes internasionalnya FKUI. Terus kalau tes FK internasional itu ada yang akademik sama interview. Yang akademiknya aku lolos, terus waktu interview nggak lolos kan, tapi waktu interview itu aku jadi kenal sama orang-orang sana gitu kan, jadi tahu teman-teman itu juga banyak yang gap year, dan kayak aku di situ kagum banget, kayak wow, mereka ngebelain ngorbanin 1 tahun buat FKUI gitu. Terus kayak waktu itu akhirnya waktu nggak keterima, sempat ditawarin ke universitas swasta, tapi karena aku masih pengen berusaha lagi, masih pengen ngulang lagi, jadi ya udah aku tetap pengen nyobain FKUI gitu. Sebenarnya waktu itu tahun depannya udah nggak yang oriented ke FKUI doang sih, karena ya udah gap year gitu kan, asal keterima. Jadi sebenarnya udah waktu keterima di internasional UGM itu udah bersyukur banget. Ya udah gitu guys. Kira-kira kesalahan atau kekurangan yang kakak alami waktu kerja soal kesalahan. Ah, kalau kesalahan itu mungkin kurang cepat sih ngerjainnya, dan kayak bilang gitu, karena nggak tahu ya, beda. Padahal tuh kalau TRO tuh biasa aja, tapi waktu hari itu bener-bener yang sempat ngeblank gitu. Jadi fisika, nilai fisika rendah banget pokoknya, karena emang nggak niat itu, bukan nggak niat ya, kayak ya udah kacau gitu loh. Dan untungnya kan kalian udah nggak ada fisika nih, jadi sekarang tinggal sekarang tinggal matematika kuantitatif. Oke. Maaf ya aku alay. Waktu IUP kemarin ada GMST, nggak ada GMST. Itu kan soal kayak apa sih, kayak TPA juga kan, kayak TPS gitu. Tips ngerjain GMST itu yang sulit matematikanya, jadi matematikanya susah untuk kayak polanya bukan yang kayak SBM gitu, jadi kalian latihan cari-cari soal. Oh ya, berarti soal-soal yang di luar inten yang aku pelajarin tuh soal-soal buat IUP UGM, karena kayak emang beda gitu tipenya, jadi aku cari-cari sendiri buat latihan. Amin. Ya Tuhan, makasih. GMST ya gitu sih, itu sih yang sinonim itu sebenarnya aku juga nggak ngerti, kalau yang sinonim bahasa Inggris itu susah juga kan, jadi kayak ya udah jawab se feelingnya aja gitu. GR yang tanya skincare, emang kenapa tanya skincare, woi? Biasa aja kalau cuci muka. Oh ya, yang penting juga kalian itu jangan sampai sombong gitu loh, kayak kalian mungkin nggak ngerasa sombong, tapi bisa aja di hati kalian tuh ada rasa sombong, dan itu benar-benar bahaya menurutku, karena bisa waktu nanti hari hanya kalian bisa apa, jadi blank gitu kalau kalian sombong menurutku ya. Dan baik-baik sama orang, jangan ada dendam atau jangan ada kayak benci sama orang lain gitu, karena ngapain juga kan, maksudnya kalian udah dewasa gitu, ngapain sih ngebenci orang yang
belum tentu ngasih waktunya buat kalian juga gitu. Aku juga bukan orang yang suka dengerin omongan orang, jadi udahlah. Ngatur waktu belajar, kalau aku biasanya bikin jadwal. Jadi seminggu ini aku mau selesai bab apa aja, terus berapa soal itu udah ada jadwalnya, dan tiap hari dibagi beberapa jam. Jadi bukan yang aku bukan tipe yang bisa ngabisin sebanyak-banyaknya gitu. Jadi aku ada target selesai berapa, dan menurutku itu jadi bikin nggak capek gitu, karena kita tahu selesainya kapan gitu kan. Kalau misalnya kita belajar sampai 4 tahun selesainya kapan tuh bakal bikin bosan. Ya semangat ya angkatan 2020. Mereka emang berat banget sih, karena kayak SBMPTN aja itu udah cukup hektik, ditambah lagi ada cobaan corona dan kayak penerimaan yang gak jelas. Dan kalau nggak salah STAN juga jadi nggak ada gitu kan. Menurutku tuh iya sih bikin stres. Sabar ya kalian hebat. Titip doa. Oke, pasti aku doain. Yang penting minta restu juga sama guru-guru sekolah, guru-guru inten. Yang paling penting orang tua, terus sama teman-teman juga. Kalau sama mungkin ada masalah sama temennya, udah baikan aja gitu. Buat apa juga, yang di sini juga udah kepisah gitu kan. Saya satunya kuliah di sana, satunya kuliah di sini, jadi kayak apa yang harus gengsi. Memaafkan tuh baik guys. Terus apa ya, tips secara spiritual, sholat duha, terus baca Al-Quran, rajin sholat. Kalau aku sih bukan yang tipe ini kayaknya kalau spiritual agak gak enak sih bahasnya, cuman kayak kalau menurutku, kalau buat aku nggak mau yang kayak melakukan suatu ritual hanya untuk diterima gitu loh. Takutnya kayak malah kesannya ngejilat. Tapi kalau menurut kalian tuh nggak apa-apa, ya lakuin aja gitu kan. Itu yang tahu kalian sendiri. Kalau misalnya emang ikhlas dan emang kalian ngerjain itu oke-oke aja, ya kerjain aja. Kalau aku dulu nggak melakukan ritual tertentu demi SBMPTN gitu. Jadi aku ngerjain ibadah yang rutin aja, yang emang aku lakukan biasanya. Paling berdoanya sih yang ditambah, kayak biar dilancarkan dan dimudahkan sampai hari H. Cara belajar di luar jam inten, aku cara belajar di luar jam inten, kalau di luar inten jujur aku lebih santai daripada belajar di inten. Jadi aku maksimalin di inten, jangan sampai ada satu soal yang dikasih inten yang aku nggak bisa. Karena kalau misalnya satu soal dari inten nggak bisa, dari yang lain gimana gitu, nanti makin numpuk gitu loh. Dan menurutku emang inten tuh udah bagus gitu soalnya. Manage stres, kalau manage stres istirahat dong, dan apa ya, jangan maksain diri juga. Kalau SBMPTN dulu karena aku gap year juga, jadi ya udah tinggal, nggak ada sekolah kan, nggak ada uprak, nggak ada lain-lain. Jadi kalau capek ya udah istirahat, lihat YouTube, lihat film. Tapi jangan sampai begadang lihat filmnya, karena kayak aku belajar aja bisa nggak begadang, film bisa begadang sih kan, malu juga ya sama diri sendiri. Face wash ganti-ganti, jujur pernah saya tafil, pernah Cos RX, nggak tahu judulnya apa, yang beli bukan aku. Terus Senka juga pernah. Jadi kayak ya udah biasa aja kalau face wash sama semua. Ikut TO online enggak, aku dulu mager ikut TO online. Pokoknya aku ikutin inten kayak progress TO at home, soal-soal latihan, kaji ulang. Aku udah banyak sih, udah cukup. Dan kayak maksudnya menurutku juga kebanyakan orang-orang yang diterima di PTN yang aku mau itu banyak yang ngasih inten. Jadi udah aku percaya aja sama inten gitu. Jarang banget ikut acara dari luar. Bahkan yang eduka sempat nge-ranking itu aku nggak ikut masukin nilai, karena kalau aku masukin nilai takutnya makin down. Jadi aku benar-benar percaya sama inten gitu, kayak kak sih kak, sama aku dulu sama Pak Huda. Jadi kayak Pak Huda kira-kira bisa nggak gitu, pokoknya konsultasinya sama inten semua gitu. Waktu ideal buat belajar 1 jam istirahat 10 menit, 1 jam istirahat 10 menit, 1 jam istirahat 10 menit. Karena pasti butuh istirahat. Kalau misalnya di gas terus 3 jam bakal capek. Tapi itu yang aku lakukan di FK.
karena nggak ada pilihan guys. Kalau udah di SK tuh jujur 3 hari sebelum ya tadi 3 hari sebelum ujian modul tuh selalu begadang itu sampai jam 3-4 nggak tidur. Terus jam 8 udah kuliah, jadi tidurnya kayak cuman sampai subuh, terus bangun, terus kuliah, terus malamnya begadang lagi sampai habis ujian langsung tepar, langsung tidur. Tipe TPS intens sama nggak kayak TPS SBM? Sama, ya yes, tipe lah. Kalau nggak mungkin soalnya sama persis, tapi kalian pokoknya kuasai dasarnya dan harus bener-bener paham, jangan cuman hafalin jawaban. Terus kalau ada bocoran soal itu bisa aja ya, kalau bener sih untung ya, tapi kalau hoax gimana sekarang dengan ngandelin udah ngafalin jawabannya terus ternyata soalnya beda gitu kan, ribet juga. Jadi mending kalian belajar ya, itu cara terbaik. Nah tapi bulan lainnya keterusan gimana cara berhentinya? Diwaktuin aja. Kalau misalnya kalian suka drakor ya udah. Kalau drakor tapi susah ya, ya hindari dulu lah. Kalau yang kayak gitu kayak baca buku yang selain SBM juga hindari dulu, biar kalian nggak ketagihannya tinggal 2 bulan kok guys. Kayak hiburan itu bisa dengan tidur. Aku orangnya tidur 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 terus ya. Pokoknya hiburan itu jangan jangan hanya sosmed, karena kadang kalau sosmed tuh bikin capek kok menurutku ya. Karena kalau Instagram biasanya kita cuma lihat 10 menit tapi jadinya 1 jam gitu ya. Lagi ya, 2 menit lagi deh. Skincare rutin. Aku dulu juga suka masak-masak gitu, nyobain rasa baru buat refreshing selain YouTube dan film. Skincare rutin aku nggak banyak kok, yang basic-basic aja jujur. Pakai lipstick apa? Makeover. Yang Sky bacanya gimana sih? SKI kayak gitu deh. Kesel banget. Ngelakuin apa aja kalau hamil 2 bulan? Latihan soal. Nggak ada, maksudnya tidak ada yang lebih baik dan lebih efektif daripada latihan soal. Karena dengan latihan soal kalian akan berlatih kecepatan, pemahaman, dan juga mengingat-ingat gitu. Guys, waktunya udah habis, biar ini bisa di pause. Bye, makasih semua. Semoga lancar-lancar terus sampai nanti UTBK dan bisa diterima di PTN yang kalian inginkan. Aku tunggu di UI buat yang mau masuk UI. Bye bye.